Nah, pertama yang ingin saya cek, nah ini ada saya Om dan Tante bisa lihat dulu. Sebelah kiri ini ada Om Nazri ya. Oh. Kalau Om, terus yang ganteng loh, yang kita udah loh. Ini dari satuan programmer IT ya. Ini ada Om Nazri. Oke, terus sebelahnya juga ada Om Yosia. Depannya ada Om Pran. Nah, terus ada Om Galih di manufaktur. Nah, Asdir manufaktur, dan ini yang sebelah sini adalah Om Kevin. Nah, ini juga dari satuan programmer. Nah, kita ngecek dulu sebenarnya untuk mengawal ini, Zoom ini, apakah reporting datanya itu sudah cukup? Jangan-jangan reporting datanya masih ambigu. Oke ya, masih ambigu. Nah, perhatikan yang pertama dicek itu adalah alat bantu makro. Alat bantu makro, itu jadi nanti juga bisa memahami ya. Alat bantu makro itu akan meletakkan koridor pertama adalah di slot ideal. Branch ini akan menulis 100 slot DP per hari. Kemudian per hari capaian slot DP ini secara realisasi ada di slot DP bagian kolom hijau. Oke, jelas ya. Jadi di bagian inilah alat bantu makro itu dilihat oleh branch untuk mengawal zoom branch-nya. Sehingga yang terjadi adalah manakala capaian ini memang dirasa kurang atau lebih, itu kan datanya memang harus terbaca. Sehingga tekanan untuk membangun zoom branch ini penting, dan tidak itu akan kelihatan dari sini. Saya yakin branch yang tidak menjalankan zoom itu pasti setiap hari targetnya nggak tercapai. Setiap hari pasti nggak tercapai. Jadi asumsi saya bahwa zoom ini belum menjadi sebuah pola kerja di brand ini karena pemahaman akan data ini yang masih kurang. Targetnya 100, realisasinya selalu di bawah 100. Nah, teknikalnya apa yang kurang? Zoom. Pastikan zoom itu untuk menjadi media memvalidasi atas seluruh ID desain. Kemudian menjadi media membuat skala prioritas kepada titik desain. Sehingga nanti jelas cara menaikkan target ini jelas. Yang kurang mana dilihat dulu semuanya. Kalau revisinya lebih dari 50%, bayangkan itu kalau itu satu hari selesai gitu. Pasti sudah closing target ini. Gitu loh. Nah, perhatikan juga bahwa kepuasan pelanggan itu akan menaikkan input custom. Kalau kepuasan pelanggannya naik karena kecepatannya dan lain sebagainya, pasti input customnya bertambah cepat dan bertambah banyak juga gitu. Oke, jadi di part ini sebenarnya report datanya sudah jelas ya. Oke, terus di capaian ID. Capaian ID itu letaknya di part yang custom design ya Om? Custom design. Oke, ini tak review dulu. Capaian ID input custom per hari. Oke, ini input customnya ya. Ini bukan capaian CS design ya, bukan. Jadi seharusnya kolom ini nggak ada Om. Oke, kolom pertama ini nggak ada. Yang kedua kolom capaian ID pending design per hari. Ini capaian ID pending design atau capaian validasi ID pending design? Validasi. Jadi ini nama kolomnya adalah capaian validasi ID pending design. Oke, ini yang capaian validasi reseller yang mana? Oh, itu belum ada. Ini fokusnya hanya atas capaian desain. Atas capaian desain. Oke, betul, benar capaian desain. Capaian desain itu dihitung dari mana coba? Ini jangan-jangan salah ini mindsetnya. Desain itu mengerjakan, itu diukur dari mana? Waktu dia ngambil antrian atau dia mengajukan validasi? Nah, berarti kalau mengajukan validasi yang dihitung validasinya, bukan ID di antriannya. Bukan ketika dia ngambil, tapi ketika dia selesai mengajukan validasi. Nah, gitu ya, Om, diperbarui. Selesai di sini. Tanya Pak, itu ketika selesai diupload atau ketika selesai divalidasi oleh reseller? Ketika selesai diupload, berarti jumlah validasi yang masuk.
antrian validasi. Atau gini kan, desain itu setelah selesai kan nggak bisa dihitung ini kecuali dia mengupload. Nah, mengupload itu kan mengajukan validasi, bukan yang divalidasi, bukan yang diajukan ke validasi. Oke Om, tombol actionnya yang apa ini? Upload. Jadi menghitung seluruh upload, maka yang dihitung adalah capaian ID validasi reseller. Terus sebelah kanan capaian validasi ID pending design. Sebelah kanannya capaian revisi ID capaian ID validasi revisi reseller. Sebelahnya capaian ID validasi revisi pending design. Nah itu, ini masih berarti reportnya masih belum match. Oke, Om Nasrin paham? Om Kevin ya. Terus di sebelah kanannya itu adalah total capaian ID per hari. Nah, betul, total ID capaian. Di sebelah kanannya adalah target KPI. Di sebelah kanannya adalah minus capaian. Pertanyaannya, input target KPI ini di mana? Baik CS design ya. Betul. Inputnya di mana? Di Regarnet. Ada. Kalau bisa nanti diinputkan di sini Om, kolomnya. Jadi ini ada update KPI, gitu ya. Tapi ini kan per titik desain kan nanti. Nah ini kan kumulatifnya kan. Oke. Jadi nanti update KPI-nya itu diletakkan di titik desain. Oke. Nah ini korelasinya jelas. Nah, jumlah. Nah, satu lagi yang harus menjadi terobosan adalah di part revisi. Nah, kita harus, ini ada ambigu ini. Revisi ini ada ambigu. Satu revisi yang dia karena kesalahan desainer. Nah, ini disebut revisi atau disebut reject? Enak. Kan kalau kemarin itu revisi ada dua, kesalahan desainer sama perubahan penambahan data atau perubahan data. Nah, padahal perubahan data dengan kesalahan desainer ini beda nggak Om? Beda banget. Oke, jadi kita rubah definisinya. Yang kesalahan desainer ini reject, yang perubahan data itu revisi. Jadi nanti ketahuan cara menghitungnya. Kalau perubahan data, kesalahan desainer bisa dihitung dari mana Om? Tombol reject. Jadi ketika reseller ini memvalidasi dan dia mengatakan mengetik tombol reject, maka nanti masuknya ke hitungan reject. Oke ya. Terus yang berikutnya ketika dia menggunakan tombol revisi, maka nanti akan masuknya ke revisi. Untuk apa? Di bagian ini harus dihitung. Capaian ID revisi reseller itu dibagi dua, atas kata reject dan atas kata revisi. Jadi nanti kelihatan, jangan-jangan 500 ID revisi hari ini itu semua karena reject. Kalau karena reject gampang, ini berarti itu tinggal desainernya aja. Tapi kalau semua itu karena revisi, agak susah karena ini memahamkan ke jaringan gitu Om. Berarti itu nanti masuk ke antrian sendiri ya Pak, dipisah langsung. Jadi antrian reject dan antrian revisi. Sebenarnya juga nggak usah dipisah Om. Cuma pada klausul definisinya itu harus jelas. Jadi menunjukkan status gitu. Iya. Jadi harus jelas gitu. Jadi karena nanti kan semua yang reject pasti di bawah berapa jam selesai. Iya. Karena untuk yang ini itu kan sudah ada antrian reject. Report dari layout dari ini kan masuk di antrian rejectnya di sana. Nah, tinggal gabungan dengan itu aja sebenarnya. Disusun dengan itu aja. Kalau untuk yang menentukan status ini dia masuk ke revisi atau ke reject berarti dari siapanya izinnya? Dari sistem. Jadi sistem itu ketika menunya dipencet reject, ya dia reject. Kalau menunya dipencet revisi berarti dia perubahan data kan gitu. Tapi kalau dua-duanya dipencet, nah berarti kan tetap antriannya per ID, oke ya. Yang revisi dan reject itu hanya kolom keterangan gitu loh.
Jadi nggak bisa dibuat antrian reject sama antrian revisi, nggak bisa. Bisanya tetap antrian revisi, ID-nya dulu. Di sebelah kanan itu akan menjelaskan ini reject atau ini revisi. Bahkan bisa dua-duanya gitu. Nggak bisa antrian revisi sama antrian reject dipisah. Makanya saya bilang tadi nggak bisa dipisah kan? Iya. Nah, gitu. Oke ya, nanti dikaji lagi. Nek kalian kebingungan langsung cross check. Oh, Om Kevin berloro ya? Wah ya wes. Oke gitu. Nah kita berharap ini part ini dulu aja. Saya benahi di bagian capaian ID design ini. Kita nggak usah mengembang sampai ke kemana-mana dulu. Part ini kita benahi dulu. Nanti saya berharap besok kita ketemu lagi hari Sabtu. Ini Jumat, besok saya ada acara lagi ya. Hari Sabtu pagi kita ketemu. Part ini harus sudah selesai. Sehingga menjelaskan endingnya adalah ini kualitas desainer atau ini adalah kualitas jaringan. Oke ya. Nah, revisi itu kan berarti kualitas jaringan. Kalau reject berarti kualitas desainer. Oke. Atau ternyata nanti juga langsung kebaca ini masalah input custom. Oke Om. Nah, saya berharap nanti hari Sabtu besok sudah ada klausul-klausul menjaga penjagaan key issue sendiri di desain. Desain ini masalah utamanya itu grading pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa dengan indikator-indikatornya. Melihat dari satu slot ideal versus capaian ID. Yang pertama itu pasti slot ideal versus input custom. Yang kedua slot ideal versus capaian ID. Nah dari sini baru di breakdown detail-detailnya. Kalau capaian ideal versus input custom itu bisa dua hal masalahnya. Pertama input custom kurang, yang kedua input custom lebih dan artinya CRD. Nah ini loh Om Galis sekali lagi ini namanya handling key issue. Walaupun manajemen forecast itu punya key issue-nya, tapi di desain di setiap jajaran manajemen ini juga harus bisa membangun key issue-nya gitu. Key issue programnya, bukan key issue forecast-nya. Oke. Di tataran manajer kan namanya kan rapat program. Jadi program itu harus menentukan key issue programnya apa. Oke. Terus saya minta berharap di IT yang penting juga kalau membuat kolom data, nek kamu nggak paham, nah, ini korelasinya maksudnya dipakai untuk apa Om? Harus observasi dulu. Oh cukur ki perintah kayak gini, aku ora paham. Oh, nanti akhirnya nama kolom saja salah. Ayo. Bener nggak? Oke Om Nazrin. Oh. Harus siap gawe modeling, kudu siap bisnis proses ya. Oke. Oke gitu. Kita pagi ini cukup di sini dulu. Nanti hari Sabtu saya pengen lebih detail lagi permasalahan ini sehingga minggu depan key issue di pelayanan custom design ini sudah berubah, bergeser lagi. Perkiraan saya di input custom. Perkiraan saya. Kalau bagian ini udah clear, perkiraan saya input custom. Tapi input custom itu tidak artinya itu langsung menjadi masalah utama. Karena kalau sebenarnya setiap hari ID muni selesai dan clear PO-nya, kamu sudah closing Om gitu. Sudah selesai dari targetmu bulan ini. Artinya input custom itu mungkin baru akan menjadi masalah di bulan depan atau bulan 2 bulan lagi. Tapi sebelum itu terjadi kita berharap kecepatan pelayanan desain itu membangun kepuasan. Dan ketika kita belum mengerjakan input custom, kepuasan itu sudah menaikkan input customnya sendiri gitu. Itu ya. Oke. Dah paham semua? Ada pertanyaan silakan. Nanti terkait misal tadi kan handling atas isu nih Pak. Dan pertanyaan saya berarti handling atas isu itu kemarin kan sempat apa ya? Sempat iseng-iseng bikin lah ya. Dalam arti juga mencari Enggak boleh iseng-iseng. biar nggak beban itu loh Pak. Jadi iseng-iseng gitu bikin coba dicari analoginya. Berarti untuk desain ini ketika menjadi isu atas di bisnis
desainnya versus atas slot ideal hybridnya gitu. Iya. Slot DI-nya. Jadi gini, Asdir itu kan mengelola key issue dari forecast. Oke ya. Tapi key issue forecast ini kan nggak bisa kamu jalankan tanpa pendukung key issue programmu. Maka ketika key issue forecast itu akan menyebut mana programnya. Program akan ada di makro kan. Maka mana makro yang menjadi key issue itu. Kamu tunjuk. Ketika sudah kamu tunjuk, maka makro itu akan menciptakan program penanganan. Oke ya. Nah, program penanganan itu pasti terletak di mana? Bisnis prosesnya makro itu. Kalau dia makronya ada di desain, maka program desain ini akan menciptakan key issue, penanganan key issue-nya. Nah, key issue di desain itu diukur dari mana? 2. Dari slot ideal versus capaian ID, oke? Atau slot ideal versus input custom. Loh, input customnya kan milik marketing. Ya, kalau kurang. Kalau lebih kan tetap milik desain. Apa itu? CRD. Nah, sangat sistematis. Oh, berarti boleh gini loh. Sebenarnya kayak proses desain itu kan ada dari input sampai dengan desain selesai ya. Itu juga masing-masing ditentukan dengan slot. Itu bisa dibentuk pembentuknya itu untuk Oke, tinggal tetapkan aja. Basis angkanya kayak apa, sebut batas kualitatifnya. Maka sebagus-bagusnya target itu hanya di kata cukup. Itu loh. Untuk membuat ini mudah, batasnya kualitatifnya cukup. Jangan excellent. Kalau excellent nggak mungkin setiap orang setiap hari bekerja excellent gitu. Kepiye carane bendino kon excellent? Nggak iso. Tapi dengan kata cukup saja itu sudah cukup bener gitu, sesuai target. Ya, buat magic pemahaman antara kuantitatif angka yang dimagickan dengan kata cukup target gitu loh. Nggak usah excellent target. Oke. Nanti akan membangun kultur bagus. Oke, sampai di situ Om Pran. Jadi key issue programmu terletak atas 2 jalur. Slot ideal versus input custom. Tapi perhatikan, input customnya kalau kurang masalah marketing. Kalau lebih masalahnya CRD-mu. Udah. Nanti kalau CRD ini terus kepiye? Bisa saja yang pertama kuantitatif CRD, bisa saja kalau kuantitatif pasti kurang. Kalau kualitatif mapping mutasi. Ada yang di bagian ini CS desainnya terlalu banyak, ada yang di sana kurang. Nah, seperti itu juga bisa. Lalu slot ideal versus capaian ID. Capaian ID harus dipecah. Apakah ini karena revisi? Oke. Yang kedua, apakah ini karena jangan tentang reject sama revisi dulu. Apakah ini revisi? Versusnya revisi apa? Revisi dan validasi minus rekap. Ada revisi, ada minus rekap dulu. Oke. Nah, yang revisi dibagi atas reject sama revisi sendiri. Reject mengarah ke siapa? Kualitas desainer. Revisi mengarah ke siapa? Kualitas jaringan. Oke, kalau minus rekap berarti hanya kuantiti apa? Ini hanya pada kualitas koordinasi. Pasti ini Zoom. Udah gitu tok. Itu udah key issue programmu. Jadi tinggal yang bermasalah itu yang mana. Nah, itu naikkan kata cukup ini cukup. Semua indikator diisi cukup, maka key issue sudah bukan didesain lagi pasti. Gitu loh. Pasti udah gitu. Oke, gitu. Ya, Drin. Ini latihan report kan. Report itu yang belum pernah kita bahas toh. Kita baru membahas kan kemarin input, confirm, verifikasi, validasi. Report urung ya. Nah, ini seni membangun report. Saya udah beberapa kali ngomong, report itu ada report linear atas rule action. Setiap action yang report-e. Oke ya. Terus ada report sekunder
penggabungan logika antar linear. Mungkin kolom linear diambil 3 digabungin jadi 1 itu kan jadi sekunder. Cuma perhatikan, report sekunder kan kamu tidak bisa membuat ketika itu tidak diminta. Tapi nek diminta kowe kudu paham. Nah, contohnya ini report sekunder. Capaian ID ini report sekunder. Tapi kalau kolomnya kamu nggak paham, akhirnya kowe bingung. Ini dari report linear yang mana? Lah, nek kolomnya salah berarti jika salah ora? Lah iya. Oke. Baru primer dan sekunder. Nah, nanti tersier. Lah, tersier itu yang mana? Tersier yang mana? Tersier itu adalah ternyata desain itu membutuhkan alat bantu makro, membutuhkan ini dihitung dari mana? Ini ID custom per hari. Oke ya. Terus membutuhkan capaian ID, membutuhkan DP, data DP, membutuhkan ini enggak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Data itu 55 itu dibutuhkan oleh desain. Kepiye carane dibuat korelasi di satu layar. Nah, itu tersier. Jadi di atas alat bantu makro, Pak. Iya. Jadi kok ini alat bantu makro nih desain. Khusus desain. Oke, jelas? Jelas. Oke, ada Om Yosia? Cukup? Om Kevin? Oh, sudah. Pun belenek, Pak. Kayak gitu, hari Sabtu saya tunggu, tapi jangan reportnya yang saya tunggu. Hari ini tetap penanganannya tetap di desain, titik brand cek semua dulu. Seluruh korelasi Zoom ini benar-benar sudah dipahami belum? Tiga kesalahan titik desain harus dilihat, Om. 1, nggak mau Zoom. 2, masih mengerjakan antrian. 3, takut menggaji. Ini salah semua ya. 3 ini harus benar-benar dirombak. Kalau ada 3 kesalahan ini, maka 3 kesalahan ini harusnya masuk ke switching somasi. Kalau di titik desain masih melakukan 3 kesalahan ini, kalau dia disomasi, maka dia harus switching. Minggu depan posisinya gitu. Jadi nggak ada toleransi lagi titik desain yang masih melakukan 3 kesalahan ini. Oke. Lalu di branch ada kesalahan fatal apa? Sum brand belum diatur per fungsi, masih per gerbong. Nah, ini masih salah. Ini setara dengan kesalahan titik desain tadi. Ketika dia masih per gerbong, pasti nggak jalan itu zoomnya. Entah cara gimana pun sudah harus transisi ke arah sana. Kemudian yang kedua, zoom brand ini 2 sifat. Sifat ke atas itu dengan titik desain, sifat ke bawah itu dengan jaringan. Jadi artinya zoom branch-nya itu selalu harus di open. Yang wajib itu adalah ke titik desain. Kalau user sama jaringannya nggak bisa ikut zoom, maka harus menyerap seluruh materinya. Terus di zoom branch kan dengan titik desain. Jadi manajer desain harus di sini. Dan yang ketiga adalah penghitungan kekurangan target pada jam 4 sore. Nah, ini silakan disampaikan Om. Kalau 3 mekanisme di brand ini dijalankan, terus di titik desain tadi dijalankan, maklumat pelayanan ini jadi mudah. Dan saya berharap input custom itu naik karena kepuasan. Bukan karena sebuah strategi gila-gilaan dulu gitu. Kepuasan naik, input custom ikut naik gitu. Gitu ya. Jangan membahas tentang penawaran, jangan di situ dulu. Kalau bisa kepuasan pelayanan desain ini menaikkan input custom. Oke, demikian. Cukup ya. Cukup. Terima kasih session pagi hari ini, coaching pagi hari ini. Om Nazrin sama Om Kevin nanti konsultasi dengan Om Rio dalam penyusunan ini. Sabtu saya tunggu. Om Pran tolong dikawal. Nanti sisanya kalau ada apa-apa silakan coaching dengan saya di luar jam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos People.